warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rizky Diana Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Bina Bangsa Getsempena tahun 2023. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winsi Cantika Pandirin dan teman-teman kelas 5B SD Negeri 2 Palembang. Hari ini Senin 14 Agustus 2023, kami siap mendukung Ibu Rizky Diana Putri SPD dalam mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan hari ini akan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ayo Azam, ke depan kita pimpin doanya dengan teman-teman yuk. Marilah teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Azam. Biar tambah semangat lagi, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Oke, untuk lebih semangat lagi hari ini, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nadra dengar kemana? Semoga kita doakan ya, semoga mereka berdua cepat sembuh. Kalian yang sudah sehat, jangan lupa jaga kesehatan biar tidak sakit. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerak hewan. Organ gerak hewan itu ada di tema 1, subtema satunya organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Oke. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat apa aja
bergerak. Mempunyai organ gerak dan tulang. Organ gerak dan tulang. Siapa lagi? Aurora. Karena apa? Ada yang lain? Jawab. Mempunyai otot gerak. Mempunyai otot gerak. Ada yang lain? Hasan. Memiliki otot dan tulang. Memiliki otot dan tulang. Ada yang lain? Ada? Ayo, nggak apa-apa. Satu lagi. Memiliki alat gerak pasif dan aktif. Memiliki alat gerak pasif dan aktif. Jadi, manusia itu bisa bergerak karena makhluk hidup akan bergerak ya kan? Makanya manusia baru bisa bergerak. Pintar. Sekarang coba perhatikan papan tulis. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar burung. Kira-kira apa sih yang terjadi pada burung ini? Coba Alfia. Sayapnya terluka. Sayapnya terluka. Raihana. Organ geraknya terluka. Organ geraknya terluka. Kanza. Sayapnya hilang. Sayapnya hilang. Ada lagi? Ariel. Sayapnya patah atau buntu. Sayapnya patah atau buntu? Benar. Burungnya terluka, benar banget. Terus sayapnya patah, benar. Sayapnya terluka, benar. Benar sekali. Sekarang ditanya lagi nih. Kira-kira burungnya ini masih bisa terbang atau enggak? Tidak. Tidak bisa terbang. Kenapa? Organ geraknya rusak. Karena organ geraknya rusak. Karena hanya memiliki satu sayap. Karena hanya memiliki satu sayap. Ada yang lain? Apa? Sayapnya terluka. Karena sayapnya terluka. Jadi benar semua. Karena organ geraknya terluka, jadi sayapnya tidak bisa digunakan untuk terbang. Jadi organ gerak burung itu apa ya? Selain sayap, kaki. Pinter. Oke, nah coba perhatiin gambar berikut. Ini gambar apa ya? Siapa yang mau jawab? Aku, Rahel. Gambar apa? Tulang manusia. Coba di sini jelasin. Ini gambar apa ya? Ayo ke situ. Boleh nggak mau? Nah, yuk. Itu adalah tulang manusia dan hewan. Ah, Dan terus? ada otot. Ah, Itu ada tulang manusia adalah kepala, Ah, jantung, badan, ah, tangan, ah, kaki, ah. sama Ya, ah, terus sebelahnya? yang hewan ada kepala, Ah, kaki, bentuk, badan, badan dan bentuk, ekor, kaki. Ya, betul. Terus yang bawahnya? Itu ada gambar apa? otot, Otot apa? Otot manusia. Yang sebelahnya? Otot hewan. Tepuk tangan dulu dong. Benar nggak yang dibilang Rahel? Benar.
itu mempunyai dua organ gerak. Yang pertama, yang termasuk alat gerak organ gerak aktif itu apa? Oh, kalau organ gerak pasif? Nah, kenapa organ gerak otot itu dibilang organ gerak aktif? Oke, coba lanjut sini. Biar teman-temannya yang lain dengar. Apa? Kenapa otot dibilang organ gerak? Karena otot bisa menggerakkan organ gerak pasif yaitu tulang. Oke, pintar sekali. Karena otot bisa menggerakkan organ gerak pasif yaitu tulang. Tanpa otot, tulang tidak bisa bergerak. Tapi tanpa tulang, otot juga tidak bisa bergerak. Pintar. Untuk lebih jelasnya, kita nonton video dulu ya. Oke? Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar ilmu jauh lagi. Oke, sampai sini sudah paham? Lanjut video berikutnya. Saatnya belajar bersama Learning. Gila, sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu ya. Saatnya belajar. Hai, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki
belakang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki belakang. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Lihat nih, ada kubang. Kubang ini adalah kubang penyelam. Kubang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk pergerakan saat berenang. Nah, setelah serangga, fase kedua yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan bisa. Ikan bergerak dengan sendiri. Selain itu, ikan juga mempunyai ukuran sisik yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk menggunakan geraknya, ikan diselimuti oleh sisik yang berbeda. Tadi perhatikan, sirip belakang, sirip perut, sirip dada, sirip punggung, dan sirip ekor. Nah, yang ketiga, amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui adalah kakap. Pada awal tahanan hidupnya, kakap hidup di air dan disebut beruang. Beruang bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Kakap dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Tapi gambar kataknya, katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu kakak berenang dan melompat. Yang keempat yaitu reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara belakang, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot tubuhnya untuk bergerak berpindah-pindah. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau makan. Nah, sebagai buaya, kaki buaya berfungsi untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Saat bergerak, perut buaya menempel pada tanah atau bentuk berjalan. Nah, sekarang lihat ular. Ular bergerak dengan otot-otot perut. Jadi ular tak punya kaki, ya kan? Nah, yang kelima yaitu burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, bergerak pada dahan atau mencengkram mangsa. Pada umumnya, burung terbang dengan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ada pula yang hanya meluncur di udara dengan merentangkan sayap. Nah, yang terakhir yaitu hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan mengejar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depan modifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Lihat nih, ada owak Jawa. Owak Jawa ini juga sejenis kera ya. Owak Jawa memiliki tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan. Itu kehidupannya. Dan tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Kemudian ada mamalia air seperti singa laut. Singa laut ini memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk
membuatmu pergerakan saat berenang. Dan ada cinta juga. Cinta memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Hal itu untuk membantunya berlari lebih cepat. Nah, selesai sudah untuk pembahasan kali ini. Oke. Sekarang dari kalian mengalami menonton video tadi, Miss mau cek kalian paham atau belum tentang alat gerak hewan. Coba siapa yang mau maju? Aku Miss. Ya. Oke. Jelasin apa aja hewannya, apa aja, alat geraknya apa aja yang jawabnya. Hewan pertama adalah serangga. Organ gerak serangga adalah kaki dan sayap. Contoh serangga yang organ gerak berikutnya adalah semut dan lalat. Oke, terus apa lagi? Ada hewan apa lagi? Yang kedua ada burung. Burung organ geraknya adalah sayap dan kaki. Sayap gunanya untuk terbang, sedangkan ada jenis burung yang tidak dapat terbang, yaitu penguin dan burung unta. Terus Yang ketiga ada reptil. Reptil banyak organ gerak dengan perut. oh terus. Oke. Contohnya ular dan buaya. Oke, Yang keempat mamalia. Mamalia organ geraknya adalah kaki. Kaki berfungsi untuk bergerak, berlari, dan untuk mencari makannya. Oke. Sudah? Tepuk tangan dong bersama. Terima kasih Nawa. Selanjutnya satu orang lagi. Ayo, lagi. Yuk, sini lagi. Coba tadi dari yang didapat tadi ada hewan apa aja? Pertama, amfibi. Amfibi. Contohnya apa? Contohnya katak. Hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Katak bisa berenang dan bisa juga hidup di darat. Organ geraknya apa? Organ gerak katak kaki. Yang berupa Selambut. terus apa lagi? Hewan kedua adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya seperti paus dan lumba-lumba. Organ geraknya apa? Organ geraknya berupa sirip dan ekor. Iya, betul. Tepuk tangan kita. Terima kasih. Jadi banyak organ gerak hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Coba misalnya ini kucing, organ geraknya apa? Kaki. Kalau anjing, kaki. Kura-kura, kaki. Kalau kadal, kaki. Apa? Otot terus. Kakinya itu digunakan untuk membantu mendorong kadalnya bergerak. Oke, pinter-pinter. Nah, sekarang Miss sudah bagi kelompok. Sekarang Miss mau kalian bentuk kelompok duduk sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan yang ada di papan tulis. Kelompok gajah, Farel, Alfa, Wizi, Nadra, dan Faira. Kelompok ikan, Langit, Rehana, Syifa, Adera, Alfia. Kelompok kadal, Rangga, Reisha, Rahel, Alina, Fitri. Kelompok kura-kura ada Azam, Zahwa, Keisha, Hanza, dan Audara. Ayo. Nah, kelompok Zahwa, kelompok
membaca bahan ajarnya, kalian kerjakan LKPD-nya bersama kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, kelompok apa, nama-nama anggota kelompoknya ditulis. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kerjakan sekarang, Miss kasih waktu 15 menit. Oke? Setelah selesai, kalian presentasikan ke depan. Oke? Oke? Oke, kerjakan sekarang. Kalau sudah selesai, boleh bukukan kemis. Kita presentasi ke depan. Maju ke depan presentasi didengarkan. Nanti kalian menanggapi apa yang sudah mereka jelaskan. Kalau salah atau berbeda dengan yang kalian buat, boleh dikomentari, oke? Oke. Mengapa tulang disebut alat tulang pasti? Karena tulang disebut alat tulang pasti. Tulang sudah tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Mengapa otot disebut alat tulang aktif? Karena otot disebut alat tulang aktif memiliki suatu senyawa kimia yang dapat bergerak dengan sendirinya. Menurut kalian, apa yang terjadi jika salah satu alat gerak tersebut tidak berfungsi? Jelaskan dampaknya pada kegiatan. Kira-kira ada yang mau kasih komentar nggak dari yang presentasi yang dijelaskan oleh kelompok gajah? Baik, dari kelompok ikan. Lagi. Menurut kami kelompok gajah ada jawaban yang salah di bagian Ya, bagian mana? bagian Amfibi. atas. Coba dilihat amfibi. Apa? Salahnya yang di mana? Bagian amfibi. Apa? Coba. Siapa yang mau menjelaskan? Tidak, kalian. Kenapa salahnya di mana? Karena alat gerak hewan di air dan di darat berbeda. Contoh alat gerak di air adalah ekor dan di darat adalah kaki. Kegiatan 1. Mengapa tulang disebut alat gerak makhluk? Karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot tidak dapat bergerak tanpa adanya tulang. Menurut kalian, apa yang terjadi jika satu alat gerak tersebut tidak berfungsi? Jelaskan dampaknya pada kegiatan. Dampaknya adalah alat gerak seperti tulang dan otot tidak akan berfungsi atau bergerak. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Mengapa otot alat gerak Dengerin ya.
sekalian, apa yang terjadi jika salah satu alat gerak tersebut tidak berfungsi? Jelaskan dampaknya pada kegiatan. Yang terjadi jika salah satu alat gerak tersebut tidak berfungsi adalah tulang tidak bisa bergerak dan otot juga tidak bisa bergerak. Menurut kalian, apakah organ gerak hewan amfibi berbeda saat di darat dan di air? Jelaskan. Organ gerak amfibi sama karena keduanya karena alat gerak amfibi dapat dilakukan di darat dan di air. Bagaimana jika hewan daktila berada di air? Apakah organ geraknya tetap bisa berfungsi? Jelaskan pendapat kalian. Ya, karena hewan daktila memiliki alat gerak kaki dan otot perut. Contohnya adalah penyu. Kegiatan 2. Gambar di sini adalah bunglon. Alat gerak bunglon adalah kaki dan otot perut. Baik, kira-kira kelompok lain ada komentar mengenai kelompok kura-kura? Tidak. Rahel? Menurut saya kelompok kura-kura sudah bagus menjelaskan alat KPD dari Miss. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok kura-kura. Yang banyak salah tadi. Apakah organ gerak hewan amfibi berbeda saat di darat dan di air? Jawabannya sama. Contoh, hewan amfibi katak. Katak itu organ geraknya apa? Kaki. Kaki. Kalau kaki, ketika dia di air, organ geraknya tetap Kaki. Kaki. Kalau di darat, Kaki. ya tetap kaki. Jadi kesimpulannya, organ gerak amfibi, hewan amfibi itu sama, mau di darat atau maupun di air. Tangan dulu dong, kita semua dong. Sampai di sini paham? Apa itu organ gerak hewan? Fungsinya paham? Baik, kalau begitu, Miss mau kalian mengerjakan evaluasi dari Miss dulu. Tolong Zahwa sama Fikri bagikan satu orang satu, ya. Kira-kira nih dari yang kita pelajari hari ini, siapa yang mau bantu Miss buat kesimpulan apa aja yang kita pelajari hari ini? Oke, sini. Tolong lagi nanti ya. Obat kelelawar dapat membantu berjalan dari melompat ke menang. Obat gerak hewan. Obat gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan yaitu alat gerak fisik berupa tulang dan alat gerak kognitif berupa otot. Alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem gerak. Oke, baik. Terima kasih. Tanda Mas Bibi ya. Hari ini, Miss mau tanya, kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Asik atau tidak? Kalau gitu, coba isi lagi katanya ya. Isi refleksinya. Coba Zahwa, bantu Miss. Yang sudah diisi refleksinya, bagian
semangatnya dan antusiasnya hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin.